Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita akan lanjutkan ke seri 2 dari Donut Economics. Ya, dari seri 1 kita sudah berbicara mengenai setting the goals atau mengubah tujuan dan juga seeing the big picture ya. Nah, karena ada 7 cara mengubah ekonomi melalui Donut Economics ini, maka cara yang kedua, yang ketiga dengan nurture human nature, ini kaitannya nanti dengan konteks bagaimana Homo economicus dengan sosial society yang juga nanti melekat dengan behavior economics ya. Yang kedua yang keempat di dalam seri itu berkaitan dengan get savvy with the system ya, kita memahami sistem secara lebih utuh, kaitannya nanti dengan complexity economics atau economic complexity sehingga tidak lagi bergerak pada ekonomi yang linear maupun juga sirkular yang mungkin kita pelajari di neoklasik gitu ya. Nah, ini banyak hal yang menarik bagaimana kemudian seri ketiga dan keempat atau komponen ketiga dan keempat dari seri 2 ini berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan juga pada kuliah-kuliah umum di sebelumnya ya di behavior economic maupun juga di praksiologi. Nah, yang pertama, apa itu nurture human nature? Ini memang ada debat yang cukup panjang yang berkaitan apakah nurture, ya pengasuhan, atau nature yang membesarkan seseorang yang mempengaruhi kehidupan orang lain atau mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi perdebatan ini cukup lama begitu di konteks psikologi maupun juga di biological science ya. Apakah DNA yang menentukan seorang itu cerdas atau pintar ataukah karena lingkungan ya atau kombinasi keduanya. Nah, research terkini yang kemudian disampaikan oleh Ian Robertson, kemarin saya baru cek juga ada terkini dari China ya yang membuktikan teori winner effect ini. Ya, ada buku yang ditulis Ian Robertson, judulnya adalah Winner Effects, jadi How Power Affects Your Brain. Jadi hasil penelitian Ian Robertson ini cukup menarik ya, bagaimana kemudian mereka yang bisa memenangkan kompetisi atau membuat mindset-nya itu menjadi mindset pemenang atau menjadi mindset winners, maka dia akan menjadi pemenang untuk kompetisi berikutnya atau untuk ke challenge berikutnya. Jadi ini yang kemudian memperkuat teori nurture ya, dibalik dengan nature ya, dibalik dengan DNA begitu. Karena faktanya Ian Robertson ini seorang ahli neuroscientist ya, ahli saraf di Chicago, yang kemudian menemukan bahwa ketika mindset kita itu berubah ya untuk menjadi winnings ya, untuk menjadi pemenang, atau kemudian kita berusaha keras untuk melakukan sesuatu dengan perkataan I can do it, dengan bisa, ternyata mengubah sirkuit otak di kita ya, membuat testosteron kita menjadi lebih baik untuk produksi dan mengurangi namanya hormon kortisol ya, atau hormon stres ya. Jadi kalau Anda mengatakan I can do it, ya saya bisa, seperti Anda membuat disertasi atau tesis segala macam, saya pasti bisa, itu ternyata mengubah sirkuit di otak Anda yang kemudian mengakibatkan challenge yang Anda hadapi itu tidak terlalu berat. Nah, kata lain Anda mampu untuk mengatasi ini. Nah, perubahan struktur otak itulah yang kemudian dikatakan sebagai nurture ya, pengasuhan. Jadi esensinya adalah bahwa keberhasilan seseorang dan kata keberhasilan ekonomi itu bukan kemudian ditentukan oleh DNA Indonesia, bahwa Indonesia itu negara miskin akan jadi miskin misalnya, atau DNA Amerika akan menjadi maju, atau DNA Afrika itu kemudian juga akan miskin terus ya, bukan seperti itu. Jadi ada nurture, ada pengasuhan, ada mindset yang mengubah itu sebetulnya. Jadi kenapa dulu Korea ya dan Jepang itu, Korea itu dulu adalah negara yang di bawah kita, jauh lebih miskin dari kita. Kemudian mindset mereka diubah menjadi nurture ya, benar-benar kita bangsa Korea yang bangsa pekerja keras, jangan mau kalah sama orang Jepang ya. Selalu mereka mengatakan masa Jepang itu bangsa pemalas, orang Jepang mengatakan Korea itu pemalas, tapi dua-duanya sebetulnya berkompetisi ya. Nah, mindset itu yang diubah oleh bangsa Korea yang kemudian menyebabkan mereka nurture ya, menjadi pengasuhan, yang kemudian menyebabkan Korea menjadi melesat sekarang seperti ini ya, mengalahkan kita ya, karena bukan DNA mereka yang sebetulnya menyebabkan maju, tapi karena tadi ada nurture dari human nature. Jadi mindset how to be win ya, mindset bahwa you can do it, mindset bahwa kita mampu, kita bisa bekerja keras, itu yang akan mengubah sebetulnya outcome dari challenge yang kita hadapi. Nah, ini adalah ini disebut dengan winner effect ya.
Jadi kalau kita lihat di kasus-kasus di mahasiswa juga kita temukan seperti itu ya. Dari awal mengatakan Anda masuk kuliah, saya nggak bisa ya. Ternyata kan nggak bisa. Begitu Anda menghadapi mata kuliah yang susah, bilang, wah ini mata kuliah susah, maka otak Anda juga akan rancang seperti itu. Karena akan mengubah sirkuit otak Anda menjadi bisa atau menjadi tidak bisa ketika kemudian Anda terkena winner effect ini ya. Jadi esensinya itulah perdebatan mengenai nurture dan nature ya. Jadi bukan karena DNA yang menentukan, atau bukan genetik atau drug. Cuma kita minum obat obat pintar segala macam. Kalau kemudian tidak ada nurture, tidak ada pengasuhan, tidak ada environment yang mendukung itu tidak akan berhasil. Nah, donut economics sebenarnya mengembangkan ini ya, bagaimana kemudian kita mengubah mindset dari given menjadi yang kemudian dibentuk atau sesuatu yang forming tersebut ya. Nah, esensi yang pertama adalah donut economics mengkritik atau mengkritisi pemikiran dari rational economic man yang digambarkan sebagai individualis dengan sebutan me, begitu ya, pokoknya me terus ya, saya terus, gambarnya selalu berpikirnya dolar di tangannya ya, kemudian di otaknya selalu ada calculation begitu ya, menghitung untung rugi dan sebagainya. Berubah menjadi namanya, jadi me-nya dibalik, M-nya menjadi W begitu ya, menjadi we, menjadi social adaptable human. Dan yang kemudian dikatakan sebagai yang sebelah kiri rational economic man itulah nature. Soal nature kita adalah individualis ya, kemudian sebelah kanan menjadi nurture. Ya ketika kemudian kita berada dalam lingkungan sosial yang memang membentuk karakter yang kuat, maka tentu kita akan menjadi karakter yang kuat. Nah, donor economics juga mempertimbangkan aspek kedua dalam konteks nurture human nature ini berkaitan dengan kapasitas solidaritas, empati dan reciprocity atau saling timbang balik. Di mana di dalam rational economic man itu selfish individual, jadi kita tidak memikirkan orang lain, bagaimana kemudian kita memikirkan memaksimumkan kepentingan kita. Nah, esensinya dikatakan oleh Keith Raworth sebagai mengubah dari homo economicus ke homo reciprocan atau homo altruistik atau spirituus atau homo sosialis. Jadi ini yang dalam beberapa hal sudah kita singgung pada kuliah di behavior economics maupun juga di praksiologi. Jadi esensinya bagaimana mengubah dari rational man menjadi social adaptable man ya. Nah ini kenapa ini juga kita perlukan? Karena di dalam donor economic memandang economic agent itu bukan sebagai, atau model economic bukan sebagai model of man. Nah, model of man artinya bahwa harusnya economic itu memang dirancang untuk memahami perilaku manusia, ya, memahami nature dari manusia, tapi kemudian juga menjadi model for man. Ya. Ketika economic dirancang menjadi for man, maka semua yang kita rancang itu atau semua yang kita bangun itu adalah untuk manusia, gitu ya. Nah, tidak ada untuk alam dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian seperti ilustrasi yang ada di sebelah kanan ini ya, bagaimana kalau kita menggerus alam, kemudian dihabiskan gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang barangkali kurang baik. Mohon maaf, bisa di break dulu sebentar, ini ada noise dari tukang potong rumput. Oke, masih kedengaran ya? Saya lanjutkan, ini kan ada noise. Jadi, perubahan paradigma dari model of man menjadi model for man itu berkonsekuensi cukup besar terhadap economic development atau pembangunan ekonomi. Ya. Karena ketika kita sudah mindset kita menjadi model for man, itu akan membentuk ya belief kita, akan membentuk kepercayaan kita, akan membentuk persepsi kita, yang kemudian juga akan membentuk tadi apakah kita menjadi selfish atau menjadi socially adaptable human. Nah, model for man ini kemudian membentuk individu menjadi self-interested tadi ya, karena semuanya adalah untuk manusia, untuk kita. Gitu. Nah, tidak ada kemudian untuk alam, ya, untuk lingkungan, untuk makhluk lain dan sebagainya. Jadi istilahnya sebenarnya dikatakan sebagai who we think we are and how we should behave,
itu dibentuk dari memang yang disebut dengan model Foreman. Ya. Nah, kita lihat bagaimana human nature itu melalui 4 atau 5 komponen namanya. Ya. Pertama, ini mengubah dari self-interested tadi menjadi sosial dan reciprocal. Nanti kita jelaskan satu persatu di situ. Ya. Kemudian mengubah dari fixed preference ya, menjadi fluid values. Ya. Kemudian juga mengubah dari isolated menjadi interdependency. Mengubah dari calculated rational human tadi menjadi approximated. Ya, karena tadi ada namanya bounded rationality. Kemudian kita juga bisa mengubah dari dominant over nature menjadi embedded di dalam web of life. Nah, ini adalah sebenarnya 5 komponen berkaitan dengan nurture human nature ya, atau pengasuhan di dalam konteks sifat manusia. Oke, jadi kita mulai dari komponen yang pertama berkaitan dengan reciprocity dan tadi ya solidarity. Jadi dalam neoklasik memang tidak ada ruang untuk reciprocity karena hipotesis yang dibangun adalah semuanya masing-masing individu. Ya, berkaitan dengan seminar, kemudian kuliah umum, ya, diskursus segala macam, ya sebetulnya most likely free itu lebih pada reciprocity ya, kita saling berbagi ilmu, kita saling sharing information. Ya, jadi kalau saya mau ini kan saya selfish saja, saya yang tahu economic barangkali di PB cuma saya saja kan begitu. Nah, tapi itu adalah perspektif rational economic man supaya dikatakan pinter sendiri gitu. Tapi dalam konteks socially adaptable human atau donut economics itu menjadi selfish dan kemudian harus berubah menjadi reciprocity. Jadi karena ilmu itu ketika dibagi dia bukan malah mengurangi, justru malah menambah. Nah, prinsip yang digunakan oleh donut economics seperti itu, sehingga sense of reciprocity ini co-evolve dengan struktur ekonomi. Jadi pada masyarakat yang tradisional mungkin dengan barter ya, pada masyarakat yang modern mungkin dengan sharing economic, dengan sharing knowledge, kemudian aplikasi yang sifatnya banyak berkembang di belakangan ini dengan berbagai macam sharing ya, itulah sebetulnya reciprocity. Jadi kita saling berikan umpan balik atau timbal balik kepada sesama. Nah, yang kedua berkaitan dengan fluid values. Jadi di dalam neoklasik sebetulnya preferensi kita itu kita asumsikan ya itu dipengaruhi oleh pergeseran atau perubahan harga dan juga pendapatan ya, sehingga ketika kemudian ada intervensi kebijakan, misalnya dikatakan ada COVID dan segala macam, ada krisis ekonomi, maka biasanya pemerintah mengintervensi melalui 2 ini. Ya, melalui BLT misalnya dengan tujuan meningkatkan pendapatan mereka atau daya beli mereka, atau dengan subsidi dengan catatan untuk menurunkan harga. Jadi selalu mekanismenya dilakukan seperti itu ya di dalam klasik, karena asumsi yang dibangun adalah 2 variabel ini yang banyak mempengaruhi preferensi seseorang atau preferensi masyarakat atau preferensi individu. Nah, faktanya kalau kita lihat bahwa preferensi ini banyak dipengaruhi namanya deep value ya, jadi nilai yang lebih dalamnya lagi, yang lebih kompleks. Mungkin sebagian orang ya pada kenaikan harga dia tidak terlalu banyak terpengaruh, malah dicari lebih harga yang lebih mahal lagi. Karena ada faktor hedonisme ya, ingin pamer dan sebagainya. Tapi sebagian lagi mengatakan ketika harga turun sangat berimplikasi mungkin kepada eksistensi yang bersangkutan misalnya, atau self-direction menjadi sangat luar biasa ketika turun harga sedikit saja itu menjadi luar biasa dampaknya, atau perubahan income sedikit saja luar biasa dampaknya. Tapi mungkin juga sebagian mengatakan tidak terlalu peduli gitu ya, don't care, seperti masyarakat di Baduy atau di beberapa masyarakat di pedalaman ya, mereka tidak peduli dengan perubahan harga, pergeseran pendapatan, karena ada deep value yang mendasar itu, bagaimana attachment mereka terhadap society maupun juga terhadap alam ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Schwartz yang disebut dengan circumpact ya, value circumpact. Kita lihat sebelah kanan ini nilai itu banyak ya, dari mulai openness terhadap perubahan ya, kemudian self enhancement ya, untuk meningkatkan pengayaan diri sendiri, ada sifatnya pada conservation, ada sifatnya pada transcendent ya. Nah, di dalamnya macam-macam juga, ada tadi ya sifat hedonation, ada yang ingin pada achievement ya, ada yang ingin kepuasan pada power,
ada yang kepuasannya pada bagaimana kemudian secure, ya, ada macam-macam di situ, ada kepuasan pada conform tradisional atau knowledge dan segala macam. Nah, ini yang kemudian oleh Donald Economics dikatakan sebagai fluid values, ya. Jadi perubahan atau maksimasi individu itu dan juga perubahan yang terjadi preferensinya bukan hanya dipengaruhi oleh monetary semata, tapi ada value yang lebih kompleks lagi, dan value ini saling push and pull, ya, tarik menarik satu sama lain, ya, secara dinamis begitu, sehingga banyak mempengaruhi preferensi seseorang, ya, banyak mempengaruhi juga kemudian perilaku seseorang. Jadi source value kompleks ini yang kemudian juga banyak diadopsi dalam economics untuk melihat secara lebih detail lagi bagaimana kaitannya dengan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan isolated dengan interdependency, ya. Di dalam neoklasik kita tahu persis bagaimana economic agent itu adalah individual. Jadi masing-masing tadi kita akan sebagai mereka masing-masing utility, ya, tidak ada interaksi dengan agent lain, ya. Kemudian tidak ada network dengan agent lain, ya, tidak ada pengaruh dari agent lain, ya, terhadap social influence. Dan ternyata kemudian juga ini banyak mengalami kritikan cukup lama sebenarnya, dari mulai Paul Amrod mengatakan bahwa opini kita, ya, keputusan kita, pilihan kita lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku orang lain, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu, dari memilih kuliah, dari memilih yang simpel, memilih makanan, sampai kepada memilih presiden atau memilih DPR atau memilih kebijakan, itu ternyata banyak dipengaruhi oleh network, ya, banyak dipengaruhi oleh jejaring kita kepada orang lain, ya. Nah, di dalam konteks neoklasik kan mestinya tidak terjadi, karena begitu seseorang sudah tahu preferensinya, ya, tidak peduli dengan network orang lain. Faktanya tidak seperti itu. Jadi dalam konteks kebijakan ekonomi, ini tidak sekedar mengubah parameter ekonomi, harga dan pendapatan tadi, dan juga bagaimana melihat bagaimana network efek ini atau efek jejaring ini saling terkait satu sama lain atau interdependensi, ya. Nah, studi yang terkini ini dilakukan oleh Matthew Jackson, ya, pada tahun 2009. Ini bukunya masih baru terbit tahun lalu, ya, yang sebenarnya human network. Ya, di sini dilihat dari mulai aspek yang simple, dari mulai pergaulan, ya, dari sosial media sampai kepada politik, memilih pilihan politik itu semua dipengaruhi oleh human network, ya, termasuk juga kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan sebagainya, ya. Jadi Donald Economics melihat bagaimana interdependensi aktor ini menjadi sangat penting di dalam membangun atau memahami ekonomi secara keseluruhan. Jadi kasus kemarin kenapa banyak orang pengen mudik, misalnya ketika kemudian terkena COVID. Dia terkena lockdown di tengah kota, tidak bisa apa-apa, tapi begitu dia pulang ke kampung, di situ ada network, ya, ada interdependensi, ada network efek yang bisa peroleh di pedesaan atau bisa diperoleh di kampungnya. Kalau di kota lockdown dia tidak bisa makan, tapi kalau di kampung itu mungkin ada network efek. Nah, seperti yang kejadian kemarin di India, kenapa terjadi chaos seperti itu? Ya, karena dia mengatakan, ya, kalau saya pulang ke kampung, saya tidak akan kelaparan, ya. Jadi ada network. Jadi di sini esensinya, meskipun tadi dia tidak punya income, ya, tidak punya resource untuk untuk kehidupan, tapi ada network efek, itu bisa memposisikan diri dalam posisi yang lebih aman. Nah, ini yang ketiga, ya. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan behavior economic yang sudah kita bahas pada kelas sebelumnya, ya. Kalau di dalam neoklasik kita adalah calculated man, ya, rational man, ya, ternyata itu juga banyak terbantahkan oleh Herbert Simon mengenai bounded rationality. Kita tidak sepenuhnya fully rasional, ya, kita cenderung bias, bahkan mungkin keputusan kita juga cenderung namanya rule of thumbs, ya. Nah, rule of thumb ini ada ceritanya, memang dulu di zaman Inggris kerajaan, masih zaman kerajaan, itu ada hukum kerajaan yang mengatakan Anda tidak boleh memukul istri Anda, ya, kecuali dengan alat sebesar jari Anda. Jadi kalau sebelah kiri Anda boleh memukul istri Anda kalau alatnya ini sebesar jari. Itu makanya rule of thumb, ya. Jadi, nah, rule of thumb ini kemudian digunakan sebagai analogi untuk keputusan yang sifatnya heuristik, ya, sifatnya intuisi, ya, sifatnya kemudian memudahkan gitu. Nah, itu sebenarnya rule of thumb atau sebenarnya approximated.
Nah, ini yang kemudian terjadi juga pada kondisi economics ya, kita tidak selalu melakukan perhitungan yang sangat dengan presisi yang sangat tinggi. Faktanya kita menggunakan rule of thumbs ya, cari yang gampang, kemudian approximatic, heuristik dan sebagainya. Kemudian juga dari nudge policy yang sudah dilakukan di berbagai negara membuktikan bahwa ada memang tadi irrasional dalam tindakan manusia yang kemudian bagaimana policy ini sejatinya juga tadi ya mengubah namanya behavior change sesuai kebutuhannya, bukan kepada precision atau calculation. Nah ini yang keempat ya. Nah kemudian yang kelima ini saya cukup satu slide saja karena dari kalimat yang disampaikan oleh Chief kepala suku Indian di Seattle ya di Amerika ini menggambarkan semua ya, dia bilang the earth doesn't belong to man ya, jadi alamnya bukan punya manusia, man belongs to earth ya, jadi manusia dimiliki oleh alam. All things are connected like blood that united us all. Dia bilang man didn't weave the web of life, his may stand on it ya. Whatever he does to the web, he does to himself. Jadi dia bilang alam ini bukan punya manusia, tapi manusia punya alam ya, semuanya saling berhubungan satu sama lain seperti darah yang mempersatukan kita ya. Kemudian manusia tidak menjaring jaring kehidupan seperti laba-laba gitu, tapi dia sebetulnya hanya strand on it, jadi hanya duduk seperti kita laba-laba ada di jaring itu ya, karena apapun yang kita lakukan itu akan berimplikasi kepada kita sendiri. Nah inilah sebetulnya esensi yang komponen kelima dari nurture humanity di dalam donut economics, ya, bagaimana mengubah dari dominan terhadap alam, ya dulu kita mengambil, ekstrak segala macam, dominasi terhadap alam, menjadi dependent. Artinya apapun yang kita lakukan, itu akan berimplikasi kepada alam dan akan berimplikasi kembali kepada kita. Ya. Jadi yang Nah esensinya, di dalam komponen yang ketiga ini, ya sebenarnya nurture, human nature itu adalah mengubah ya dari humanity as individual menjadi humanity as community di situ, kemudian mengubah dari humanity sebagai user tadi sebagai consumer menjadi sower, ya sower itu menumbuhkan benih, menyemai benih dan sebagainya seperti gambar yang ada di sini ya, dan juga reapers yang memanen. Jadi ini nanti kaitannya dengan komponen yang berikutnya kita sebut dengan gardeners ya. Nah, kadang-kadang juga kita melakukan akrobatik ya dalam kondisi yang tertentu ya, bagaimana kita survive ya dan sebagainya. Jadi ya tidak fix preferensi kita ya, kita tidak given begitu ya. Banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh manusia untuk mengubah preferensi, mengubah paradigma, mengubah pembangunan dan sebagainya melalui komponen-komponen ini. Nah ini yang komponen ketiga dari donut economic yang disebut dengan nature human nature. Nah komponen yang keempat ini berkaitan dengan get savvy. Ya. Savvy adalah memahami, ya, mahir ya, atau ya memahami dengan betul secara lebih komprehensif gitu. Ya bagaimana sistem yang ada itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Jadi kita tahu persis bagaimana model ekonomi klasik itu dibangun dengan basis equilibrium ya, karena seperti ilustrasi di sini itu dulu kita semua menggambarkan ekonomi dengan teori Newtonian, gambar Newton ya, apel jatuh begitu. Nah, ternyata kemudian ekonomi harusnya diubah menjadi bagaimana kita mengubah ini menjadi garden tadi ya, menjadi kebun yang menghasilkan kesejahteraan. Nah, kalau kita bangun ekonomi kita berbasis keseimbangan tadi, ya ternyata kita buktikan kita nggak bisa memprediksi boom and bust. Ya, fluktuasi dalam ekonomi, kemudian terjadinya chaos, ya, terjadinya ada resesi dan segala macam, ternyata tidak bisa kita hindari, ya, tidak bisa juga. Nah, donut economic kemudian mengadopsi apa sebenarnya complexity economics atau dynamic economic, ya, bagi Anda yang sudah banyak ikut pelatihan, ini sudah tahu persis di sana ada komponen stock dan flows ya. Pengetahuan kita adalah stock, kemudian juga aset kita stock ya, knowledge kita stock dan sebagainya. Tapi disemangatkan oleh banyak flow ya. Pendidikan yang kita peroleh, kemudian pelatihan, segala macam flow. Nah, ini semua membentuk bagaimana kapasitas individu, masyarakat maupun juga negara ya. Nah, di sisi lain ada balancing feedback dan ada reinforcing feedback. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan memberikan feedback ya, baik memperkuat atau malah juga memperlemah ya sebenarnya reinforcing ya. Dan ketiga adalah sifatnya evolving. Jadi
sebagaimana terlihat di dalam gambar, ya, Get-Sapiens bagaimana mengubah paradigma Newtonian ini menjadi paradigma dengan gardens, ya, menjadi pekebun, istilahnya dalam konteks donut economics, ya. Nah, donut economics melihat tadi, ya, bukan linearitas yang lihat, ada dance of complexity. Dia mengadopsi kompleksitas, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem itu, ini gambarnya kurang lengkap, ya. Jadi kalau kita lihat ini ada telur kemudian menjadi ayam, ya. Ini adalah reinforcing positive feedback loop kita sebut, ya. Tapi kalau ayam ini kemudian jalan ketabrak maka populasi turun, akan mengatakan namanya balancing. Jadi positive feedback loop menjadi negative feedback. Nah, dalam ekonomi juga begitu, ya. Apa yang kita lakukan bisa mengamplify ekonomi, tapi di sisi lain juga bisa kemudian mengurangi dampak ekonomi. Nah, ini yang kita sebut dengan balancing dan reinforcing feedback loop dalam sistem. Nah, dalam donut economic ini harus dipahami betul sebagai suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan, gitu, ya, tidak bisa melihat segala sesuatu secara linear. Kemudian yang ketiga di dalam complexity ada delay, ya. Jadi kadang-kadang respon terhadap suatu kebijakan itu mungkin tidak seketika. Ya, kita lihat situasi saat ini, ya, ketika mungkin pemerintah melakukan stimulus, mungkin dampaknya tidak akan segera dirasakan karena ada delay tadi, ya. Nah, mungkin juga ada delay ini menimbulkan namanya stubbornness, ya, kekeras kepalaan, gitu. Jadi ketika kita sudah tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya pada pimpinan, tidak percaya pada seseorang, itu akan menimbulkan delay terhadap respon pada belakang hari, ya. Ini yang saya sebut sebagai komponen. Nah, di dalam neoklasik ini tidak ada ruang seperti ini karena sistem akan selalu berada kondisi equilibrium, ya, apapun yang terjadi. Jadi kalau kita mengarut neoklasik, ketika COVID selesai, ya, maka kembali ke equilibrium, ya, supply equal demand, kemudian sistem dalam kondisi stabil dan segala macam. Nah, faktanya orang bekerja harus melakukan protokol, ya. Kemudian ya, ekonomi slow untuk recovery dan sebagainya. Hotel-hotel, airline juga perlu waktu untuk tumbuh, ya. Bahkan mungkin sekarang dengan aturan di Inggris misalnya boleh airline dibuka, tapi setiap pendatang harus 14 hari karantina. Siapa yang mau naik pesawat ke Inggris misalnya seperti itu? Atau sekarang misalnya Anda mau naik atau pergi bepergian dengan pesawat terbang, Anda harus melakukan COVID test, ya. Harga pesawat mungkin ke Semarang cuma 500.000, tapi COVID testnya 2 juta. Nah, ini terjadi stubbornness seperti ini, ya. Akan sulit membangun kembali sistem dalam kondisi kesimbangan. Ya. Nah, ini yang kenapa ini terjadi? Karena lagi-lagi adalah false law of physics ya, dalam economics, karena kita dulu membangun ekonomi berdasarkan dari fisika yang dikembangkan oleh John Walras, makanya disebut dengan Walrasian equilibrium. Jadi kita sebelah kiri adalah Walrasian equilibrium atau keseimbangan Walras yang ada Walras, ya. Dasarnya tadi adalah Newton, ya. Sehingga pasar akan bergerakkan keseimbangan. Ya. Nah, fakta ternyata people and money ini are not so linear, ya, tidak semudah mengikuti gravity, tidak semudah mengikuti hukum keseimbangan, gitu, ya. Ada delay, ada tidak keseimbangan dan sebagainya, sehingga dibilang no such law exist dalam konteks. Nah, sehingga kita lihat bagaimana complexity economics ini dan linear economics ini terlihat dari namanya Matthew effect, ya. Matthew effect ini adalah mungkin pernah dengar lagu Rhoma Irama, gitu, ya. Bisa ada namanya yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Jadi Matthew effect ini adalah situasi di mana inequality atau ketimpangan sosial terjadi, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kita sebut sebagai Matthew effect. Jadi ini ceritanya dulu sebetulnya ada seorang kaya, gitu, punya 3 pembantu. 3 pembantu ini masing-masing punya bakat. Ya, yang satu punya bakat 5, ya, 5 bakat. Yang satu punya bakat 2, yang hanya 2 bakat saja. Yang satu lagi punya 1 bakat saja atau talent saja. Nah, si master ini kemudian menitipkan, dia pergi keluar kota, menitipkan asetnya atau kekayaannya kepada 3 pembantunya ini, ya, yang punya 5, yang punya 2, jadi 8 bakat atau 8 aset yang dimiliki oleh 3 pembantu tadi.
Nah, ketika beberapa bulan kemudian si tuannya ini kembali ke rumahnya dan melihat apa yang terjadi, maka ditemukan ya si pembantu yang punya 5 bakat tadi, ternyata kemudian menginvestasikan titipan tuannya tadi, kemudian menjadi lebih banyak lagi, ya asetnya bertambah banyak. Demikian juga yang kedua tadi yang punya 2 bakat, bertambah banyak tapi tidak sebanyak yang pertama. Nah, tapi tempatnya yang ketiga ini, pembantu yang ketiga ini, dia menimbun bakatnya tadi, mengubur bakatnya tadi, tidak melakukan apapun juga, ya akhirnya dia dipunish ya, kemudian karena tidak menghasilkan aset apapun juga. Nah inilah fenomena sebenarnya Mantle efek ya, di mana akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin gitu ya, dia sudah tidak punya bakat, dipunish pula seperti itu. Nah, ini sebenarnya paradigm of talents, ya, di mana di dalam konteks neoklasikal ini terjadi Matthew effect ya. Nah, sementara Leonard Economic menghindari Matthew effect ini melalui namanya redistributive system ya. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh bagaimana kalau Anda sekolah di PWD silakan menguji Matthew effect dalam jurnal ya, dalam penelitian. Jadi di sini sudah diuji misalnya penyebab kemiskinan dan ketidakseimbangan melalui Matthew effect ya. Ini juga di Cina, di regional development di Cina sudah dites juga ya, visual allocation dan Matthew effect. Jadi ini banyak hal menarik bagaimana kemudian Matthew effect ini ternyata prevalence ya, banyak sekali kemudian muncul di mana-mana. Kenapa ketimbangan tidak bisa diselesaikan ya? Kenapa kemiskinan susah mungkin karena ada Matthew effect tadi. Nah ini yang beberapa bukti empiris bagaimana Matthew effect ini bekerja dalam konteks pembangunan wilayah misalnya. Nah, di komponen keempat ini kita lihat bagaimana dari linear economic menjadi complexity economics ya, mengubah dari Newtonian menjadi gardener, menjadi pekebun tadi ya, sehingga peran ekonomi itu bukan kemudian mengalokasikan barang dan jasa, tapi sebagai gardener ya, sebagai pekebun, di mana itu ada emosi ya, ada kreasi, ada antisipasi, ada excitement dan sebagainya. Jika kita menanam kebun, ya begitu baru tumbuh saja kita sudah excited gitu ya, sudah happy. Tapi begitu ada terkena hama, mungkin kita ada emosi yang terlibat, mungkin kita juga punya kreasi di sana ya, membuat bunganya menjadi lebih indah, kemudian dibelokkan dan sebagainya, ada kreasi di sana. Nah, inti utama di dalam economic adalah peran pengambil kebijakan ekonomi sebagai economic gardeners ya, jadi regeneratif economic, jadi dengan circle of life ya, jadi mendaur ulang kehidupan, jadi terus sustainable dalam bahasa sekarang, dan kemudian juga menciptakan nilai yang bisa dibagi, atau semakin kita menciptakan nilai baru itu diciptakan lagi oleh ikut kita, itulah semua distributive by design ya. Jadi kalau Anda ikut kuliah saya saat ini, itu ada distributive by design. Kemudian Anda misalnya tadi, wah saya punya ide membuat jurnal atau penelitian seperti ini. Maka yang terjadi inilah yang tadi, distributive by design tadi. Atau ketika Anda tadi melakukan ini, saya ingin coba misalnya dengan tes efek dengan yang lain, ya, maka Anda melakukan namanya regeneratif, ya, jadi men-cycle kembali, ya, kemudian menciptakan hal-hal yang baru, yang kemudian juga berimplikasi kepada creativity dan juga pengembangan ekonomi sebetulnya. Itulah yang disebut dengan gardener, ya, itu yang disebut dengan pekebun tadi, ya, bukan sebagai user, bukan sebagai konsumen. Nah, jadi di dalam donor economic, ya, bagaimana kemudian kita mengubah prinsip mechanistic engineering ke dalam prinsip mekanisme gardening. Itu prinsip utama dalam donor economic. Yang keempat adalah tadi ya, mengubah dari mechanistic engineering approach ya, seolah kita mengubah tombol-tombol itu menjadi gardening ya. Nah, ini sudah banyak dikembangkan di mana-mana ya, bagaimana economic gardening program ini dilakukan di berbagai negara ya. Jadi ekonomi ini sebagai seni merawat kebun tadi ya, di situ ada, kita menganggap dia living organism ya, ada kehidupan, ada kematian, ada macam-macam, ada regeneration process. Kemudian itu ada setiap aktor juga akan memahami perannya masing-masing ya, dengan cara yang berbeda dan saling berhubungan satu sama lain. Yang kemudian prinsip dari gardening adalah bagaimana menciptakan kondisi ya. Jadi kalau kita sebagai pekebun itu kita menciptakan kondisi kebun ini supaya dia tumbuh subur ya, bagi tumbuhan dan sebagainya. Jadi itu kondisi
itu yang kita ciptakan dalam konteks kebijakan ekonomi ya. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan kondisi yang masyarakat menjadi prosper, menjadi sejahtera dan seterusnya ya. Nah, sifat berikutnya dalam konteks gardening economic adalah terus melakukan inovasi ya, perubahan-perubahan yang positif. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang berkebun itu sangat kreatif ya, mereka inovasi ya, mungkin kalau posisi tanaman tidak pas, dia digabung dengan tanaman lain, jadi banyak sekali kemudian. Nah, itulah yang kemudian juga dalam ekonomi seperti itu. Kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi bisa gardening ini diterapkan ya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri adalah ekonomi neoklasika kita sekarang ya, mengubah kebijakan itu melalui engineering approach ya, mekanisme engineering, mekanisme teknik seperti kita kunci Inggris gitu. Ya, kita pas-paskan saja, kalau kurang pas ya, kalau kecil kita coba kecilkan, terlalu besar ya kita coba sesuaikan gitu ya. Nah, prinsipnya kemudian di dalam kebijakan ekonomi yang mainstream ini apakah menyetop ya, kemudian ya, bagaimana menurunkan inflasi ya, kemudian menjumpstart kembali ekonomi, mengendalikan correcting. Inilah kayak mesin gitu ya, seperti hanya kita melakukan engineering approach. Nah, di dalam garden economics ini dicirikan dengan ciri yang berbeda ya. Dia tahu persis bagaimana menumbuhkan sesuatu perlu waktu. Ya, jadi ada delay dalam kebijakan tadi. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta itu akan dihasilkan kebijakan yang instan ya. Tidak serta-merta kemudian equilibrium tercapai. Kemudian juga kita tahu persis tidak semuanya bisa kita kendalikan. Ada di human behavior ya, ada sistem yang tidak bisa kita kendalikan, sistem yang kompleks, kemudian juga evolutionary dan sebagainya. Jadi yang harus dipahami dalam konteks antara engineering atau range approach ya, kunci Inggris dengan gardening economics. Ya. Nah, di situ dilihat bahwa dalam gardeners don't make plant grow, ya, pekebun itu tidak membuat tanaman tumbuh, but they do create condition, yang menciptakan kondisi, yang karena menciptakan tumbuh itu alam, ya, Tuhan gitu ya. Tapi pekebun yang menciptakan kondisi di mana plant can thrive, ya, bisa tumbuh subur, ya, they do make judgment, juga melakukan judgment apa saja dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini yang kemudian dalam garden economics seperti itu. Kebijakan kita juga sepertinya seperti itu ya. Kalau kita dalam zona ekonomi, kita berperilaku seperti jadi mana yang pas, mana yang kemudian. Jadi kita menciptakan kondisi. Economics policy adalah create condition ya, di mana masyarakat bisa berkreasi, di mana masyarakat bisa kemudian melakukan inovasi dan sebagainya. Justru kalau banyak diregulasi, ya, banyak ditekan, ya, kemudian kreativitas tidak muncul, itu yang tadi yang disebut dengan engineering approach ya, stop and start. Nah, bagaimana kita lihat policy maker sebagai gardener? Jadi prinsip di dalam donut economics ketika kita sebagai policy maker di dalam policy garden adalah menggunakan prinsip namanya DSA ya, DSA adalah diversify, select, amplify. Jadi kita tidak boleh mengambil kebijakan yang sangat seragam begitu ya. Yang sekarang ini terjadi ya, semua kebijakan pendidikan dari Papua sampai Aceh seragam, ya, karena mungkin kondisinya berbeda. Kemudian kebijakan ekonomi juga sama ya, dari mulai Aceh sampai Papua, semuanya seragam. Padahal di dalam economics, di dalam complexity economic itu tidak boleh karena kita harus memahami apa yang sebenarnya ada diversifikasi. Nah, kemudian ketika diversifikasi ini berhasil, maka kita pilih mana bisa kita amplify, mana bisa kita perluas ya, mana bisa kita naikkan skalanya. Jadi dalam donut economics ya, sebagai gardener itu adalah menguji bagaimana suatu policy, kemudian sebelum dilaksanakan biasanya di pre-mortem dulu ya, kita uji dulu kegagalannya, baru kemudian kalau berhasil pada sekali kita amplify ya. Jadi kita pilih, kita select, kita amplify. Dan tidak boleh melakukan namanya sindrom teh botol atau sindrom Coca-Cola ya, di mana menyeragamkan semua kebijakan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian di dalam garden juga setiap orang tadi dapat berperan membentuk evolusi ekonomis ya. Jadi ya saat ini decision kita barangkali how we shop, ya how we eat, how we travel, tapi di dalam modern economic juga berbicara pada how we volunteer, ya how to invest, how to protest, bahkan itu bagian dari gardener. Mungkin kita nggak setuju tadi ya dalam konteks kebijakan itu ada hak untuk how to protest ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan investment yang lebih sustainable. Jadi di dalam garden ini adalah bagaimana kemudian ekonom atau kebijakan itu menjadi butterfly effect ya, seperti kayak kupu-kupu yang kemudian menimbulkan perubahan besar di tempat lain ya, sebagai butterfly effect.
Jadi di dalam economics ya, economics policy itu dibilang harus mempunyai ethics, harus mempunyai rule of the games, ya harus mempunyai oath, mempunyai sumpah. Sumpah ini yang disebut sebagai De Martino Principle atau De Martino Ethical Principle, ya, di mana kebijakan itu harus mempunyai 4 komponen dikatakan ya. Pertama dibilang acts in service of human prosperity, jadi bertindak untuk melayani kemakmuran, ya. Tadi dalam kebijakan kehidupan ada web of life di situ. Jadi bukan in the name of pemerintah atau in the name of pejabat atau in the name of, tapi in the name of tadi ya people, human. Kemudian respect autonomy, jadi di dalam policy yang berbasis dalam economics ini memang harus dihormati juga ya kepentingan-kepentingan masyarakat tradisional, masyarakat adat, ya, kemudian juga rule of the games yang mereka miliki tidak bisa kemudian diformalkan melalui undang-undang formal, misalnya seperti itu. Nah ini yang sebenarnya respect autonomy di dalam konteks donor economics. Di negara maju misalnya itu di Kanada, di Amerika, di mana mereka punya hak aborigin ya, itu respect autonomy. Di Kanada orang-orang aborigin Kanada itu punya hukum yang digunakan di reserve mereka ya, di komunitas mereka, tidak berlaku di luar itu. Sebaliknya juga ya, ketika mereka keluar dari reserve, keluar dari komunitasnya, mereka mengikuti hukum Kanada, begitu masuk ke reserve komunitasnya mereka berlaku hukum itu. Artinya di respect hukum yang ada di masyarakat itu. Silakan menggunakan hukum tradisional, tapi begitu keluar dari reserve, misalnya keluar dari komunitas, ada hukum yang harus diikuti. Nah ini yang sebenarnya respect autonomy tadi. Yang ketiga berkaitan dengan be prudential dalam policy making. Jadi prudential itu tadi kita harus betul-betul melihat bagaimana risiko yang mungkin ditimbulkan pada masyarakat, terus yang rentan ya terhadap ketidakpastian, sehingga setiap kebijakan ini memang harus melihat betul bagaimana dampaknya bagi mereka yang vulnerable, ya, khususnya bagi masyarakat marginalis atau yang miskin dan sebagainya. Nah kemudian yang keempat dia bilang work with humility, ya, jadi bekerja dengan rendah hati, dengan mencari kelemahan, kemudian membuka perspektif ekonomi baru, membuka tools yang baru. Nah ini yang barangkali juga penting ya, karena kadang-kadang ya kita sendiri di kampus banyak kemudian ya bahkan dosen yang nggak mau berubah ya, mahasiswa yang nggak mau berubah ya, pokoknya itu saja. Ini tidak work with humility ya. Work with humility harus membuka perspektif yang lain ya, membuka cara pola berpikir yang lain, menggunakan tools yang berbeda segala macam. Itulah work with humility ya. Nah Rawat ini mengusulkan, dia bilang hukum sejatinya De Martino Ethical Principle ini katanya dia usul kalau bisa setiap dokter ekonomi yang lulus atau master ekonomi yang lulus, asal sarjana ekonomi yang lulus, itu udah ambil sumpahnya melalui 4 sumpah ini. Jadi kalau dokter kan biasanya ada sumpah dokter ya, kemudian hakim juga begitu. Nah, mesti sarjana ekonomi juga sama, dia bilang harus melakukan sumpah De Martino ini, ya 4 sumpah ini. Karena 4 sumpah ini sifatnya universal, dan juga berlaku juga pada masyarakat dimanapun juga. Ya. Jadi ini prinsip di dalam ekonomi. Ya. Jadi itu prinsipnya, nanti kita lanjutkan ke seri 3, ada sisa 3 cara lagi atau 3 paradigma lagi yang perlu kita bahas di sana.